Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Beruntung dan bersyukur sekali bahwa pada hari ini kita bisa bertemu di sini di acara Parenting Bulanan Sekolah Tahfidz Balita dan Anak Ashabul Quran. Dan insya Allah acaranya akan berlangsung dari jam 8 sampai dengan jam 9. Dan tema yang akan diusung pada malam hari ini adalah mendampingi buah hati bermujahadah dengan Al-Quran. Dan untuk pemateri kita adalah seorang ibu rumah tangga yang juga mengelola sebuah rumah tahfidz. Tapi sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dulu. Belum ya. Ditampakkan dulu nggih wajah-wajahnya biar saya ingat dan titen ini Bu Neni itu yang mana, soalnya saya belum hafal juga. Nggih, monggo untuk videonya bisa diaktifkan, kalau untuk suara bisa di mute aja agar nanti suaranya tidak masuk. Oke, terima kasih. Nah, tenang toh, beneran saya belum hafal ini. Ngapunten. Oke, monggo ditunggu untuk diaktifkan videonya agar kita bisa bertatap muka. Alanya belum? Oke. Daripada nanti semakin lama ya, sambil itu Bu Neninya udah nampak. Nah, ini yang lain belum. Oke, untuk menambah kebarokahan dari acara ini, mari kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Tapi sebelum kita ke pematerinya, saya perkenalkan dulu profil dari Ustazah Lili Puji Rahayu ini. Secara pribadi, saya mengenalnya adalah sebagai pribadi yang ramah dan juga supel, serta punya keinginan untuk selalu belajar. Nah, untuk latar belakang beliau sendiri, dari segi pendidikan, beliau banyak sekali ilmunya, dan tidak salah ketika kita meniatkan diri untuk belajar kepada beliau. Dan beliau dikaruniai seorang putri dan juga seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mengelola sebuah rumah tahfidz. Nah, seperti yang sedang kita jalani ini, nggih. Kalau kitanya, mungkin saya perannya di sini ustazah. Kalau jenengan-jenengan yang ibu-ibu atau bapak-bapaknya ya sebagai wali santrinya. Nah, nanti kita bersinergi di sini dan kita akan sharing bersama dengan Bu Lili ini bagaimana kita bisa memaksimalkan pendampingan buah hati kita dalam bermujahadah terhadap Al-Quran ini. Oke, tidak lama lagi, mari kita sambut bersama Bu Lili Puji Rahayu. Kepada Ustazah Lili Puji Rahayu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup keras, Mbak Fe? Nggih, cukup terdengar. Alhamdulillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustazah, ada ustadznya enggak ya ini? Ustadz, ustazah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Umi Abi,
yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah hadirkan saya di majelis yang insya Allah barokah ini. Saya bersedia untuk hadir di sini karena saya berpikir dan berniat bahwa saya akan berkumpul dengan para mujahidah dan mujahid ya. Kan temanya mujahadah. Jadi kita itu kalau meniatkan sesuatu, meniatkan suatu kebaikan, maka sudah tercatat satu kebaikan. Itu masih diniatkan. Bismillah, insya Allah kita meniatkan belajar bermujahadah, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Meskipun mujahadah itu sesuatu yang berat, tapi kalau Allah mudahkan, insya Allah nanti jalannya akan lempang ya, yang mudah. Ayah bunda saja nggak saya manggilnya, biar enak mewakili semuanya. Dalam seluruh aktivitas kita, yang pertama pasti harus selalu kita siapkan, kita perbarui adalah bab niat. Hari ini kita duduk di sini, saya yakin panjenengan semua berupaya untuk meluangkan waktu. Ada yang harus menidurkan dulu, ada yang sudah tidur putra-putrinya, ada yang sambil nunggu, ada yang sambil apa Bu? Ada yang masih masak Bu malam-malam Bu? Karena keluarga yang biasanya pagi-pagi itu harus sudah ready, biasanya jam segini persiapan bahan-bahan untuk masak ya Ibu-ibu ya. Nah, semoga seluruh hal yang panjenengan semua upayakan itu Allah balas berlipat. Dicatat sebagai salah satu momen waktu kebaikan di sisi Allah. Sebelum saya lanjutkan, saya biasanya ngecek dulu ya. Di antara yang hadir ini ada berapa orang ayah yang hadir di antara para bunda? Ada berapa Mbak Fe? Ayah yang hadir? Atau Bu Yuli mungkin yang yang tahu daftar hadirnya? 2 atau 3? Ada? Ayah? Halo, suara saya terdengar? Maaf, tadi saya mute. Untuk yang hadir dengan nama bapak-bapak ada 2 orang. Ya. Boleh kenalan enggak sama bapak-bapaknya yang hadir? Ini spesial soalnya. On enggak ini bapak-bapaknya atau disambi? Videonya masih off soalnya. Enggak. Oh ya udah. Saya halo. Ya, udah masuk ini suara masuk. Ada Pak Robi Ustazah. Alhamdulillah. Pak Robi suaranya boleh masuk sebentar. Ini yang hadir bundanya ini pinjam. Oh bundanya, tapi yang satu lagi sepertinya ada nama bapak itu yang hadir bundanya juga. Ini hadir tapi karena jadi host. Oh, alhamdulillah. Ini kira-kira kalau tidak jadi host, kira-kira ikut menyimak. Kira-kira hadir enggak, Pak? Oh, alhamdulillah. Semoga alhamdulillah. Semoga ini ada ayah-ayah lain yang tidak muncul. Jadi biasanya yang bersembunyi itu ibu-ibu, tapi memang bapak-bapaknya ini ya, apa namanya? Masih sedikit yang aktif. Ini waktu kita tinggal berapa menit? Ini nanti di-on-kan lagi gitu ya, Mbak Fe? Insya Allah sampai hari sudah nanti di-on-kan lagi. Oh gitu. Oh iya, baik. Kita kembali ke ini ya, ke tadi. Yang pertama, saya mengingatkan diri saya sendiri juga, dan kita bersama bab niat ini. Kenapa? Karena semulia apapun kelihatannya sebuah aktivitas, kalau niatnya belum tertata, tidak ada gunanya. Saya yakin kita semua sudah paham terkait kemuliaan para penghafal Quran,
terkait kemuliaan upaya-upaya kita untuk mengantarkan anak-anak kita lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Namun dalam sejarah kita juga menemui ada kisah-kisah para pendahulu kita yang tidak husnul khotimah meskipun mereka adalah para penghafal Quran. Meskipun mereka adalah para mujahid-mujahidah. Tapi ternyata di akhir hidupnya buruk. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Kita tidak ingin nanti akhir kita seperti yang buruk-buruk itu gitu. Dan insya Allah proses yang kita upayakan itu nanti hasil akhirnya kalau prosesnya baik, insya Allah Allah karuniakan yang terbaik gitu. Bahwa kita di rumah Quran ini kan semuanya ada targetnya nggih. Semuanya di-manage, ada level-level, ada target harian, ada target hafalannya di sekolah, ada target murojaahnya. Maka semua itu adalah upaya, bagian dari upaya, bagian dari proses. Nanti rizkinya, mohon maaf, rizki hafalnya, rizki baiknya bacaannya, kemudian sejauh mana kita bisa mengamalkannya, itu pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Sehingga keikhlasan ini satu yang menurut saya harus terus selalu kita saling mengingatkan. Yang bagaimana ya tujuannya pokoknya Allah saja gitu. Kalau tujuannya Allah saja, insya Allah kita berusaha menghindar dari satu sisi yang ekstrim itu dari kesombongan, dari takabur. Karena berinteraksi, berada di lingkungan solih-solihah, di lingkungan yang baik, itu kadang-kadang bisa membuat silau juga. Kita merasa, oh kita sudah baik, kita sudah top gitu ya. Hal seperti itu. Yang kadang-kadang, ini ibu-ibu ya terutama saya mengingatkan juga untuk diri saya sendiri. Kalau pas ketemu teman-temannya arisan misalnya, atau di forum-forum gitu ya, ngobrol, kadang-kadang muncul itu, anakmu wes kelas piro gitu ya. Oh wes kelas loro SD, tapi melu tafet iki bocahe. Oh iya toh. Iya neng kono anu enak, saiki wes hafal 10 juz. Hal-hal seperti itu yang itu menghiasi hari-hari kita kadang-kadang bisa merusak amal. Makanya terus diperbarui supaya kalau kita dimudahkan oleh Allah, dimudahkan itu ya kebetulan anak kita murojaahnya gampang. Ada nggak Bu yang gampang murojaahnya? Kemudian bangun paginya mudah, diajak ke sekolah mudah. Seperti itu kan dimudahkan ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa yang memudahkan itu ada peran-peran orang lain dan terutama juga karunia-Nya Allah gitu. Nah, ini syukurnya harus double-double. Terus kalau anak-anaknya angel gitu ya. Anak-anaknya angel murojaah, jangankan murojaah disetelnya mau ngrungokne misalnya kayak gitu ya. Nah, ini berarti perlu pelan-pelan. Jadi kalau kita ini menyemai benih ya ibaratnya ke anak-anak, kita mengajak anak-anak mendekat kepada Allah melalui Al-Quran ini, maka kitanya juga harus ikut berjalan ke sana. Bagi kita orang tua, bagi kita yang dewasa ini, hidangan-hidangan amal kebaikan terkait dengan Al-Quran ini kan ada banyak ya, tidak hanya hafalan. Mulai dari tilawahnya kita berusaha terus-menerus memperbaiki, kemudian selain kualitas ditingkatkan, kuantitas juga ditingkatkan. Kemudian juga kita berusaha sedikit-sedikit ikut menghafal. Angel misalnya gitu ya. Anak-anak itu, misalnya, anak-anak juz 30 selesai dalam 6 bulan misalnya. Ibu-ibu itu, kalau misalnya butuh 2 tahun untuk juz 30.
Juz 30, 2 tahun selesai, masuk juz 29 Al-Mulk. Nanti masuk Al-Mulk 30-nya keteter, hilang. Gitu, wes. 29, jalanin lagi, balik 30 lagi. Gitu aja mutek. Itu pengalaman saya, nggih. Pengalaman saya seperti itu. Tidak mudah. Tapi sebenarnya bukan kalau kita sulit dan anak-anak lebih mudah, bukan berarti kemudian oh ya wes orang tuanya ndak usah menghafal ben anaknya. Ini kalau saya mengamati orang tua yang tidak bersegera berniat menghafal, itu nanti perjalanan anaknya itu juga akan terseok-seok gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena program menghafal ini kan rumah Quran ya. Kalau di atas itu namanya rumah Quran. Semuanya berawal dari rumah. Ketika berawal dari rumah, maka ruh yang terbangun di rumah itu pasti menular ke semuanya. Maka ketika kita bersungguh-sungguh, orang tuanya bersungguh-sungguh, misalnya mulai menghafal dari Anas saja gitu ya. Anas kok seminggu minggu gung lancar misalnya ya. Saya yakin nggak ada. Ini saya penak-penak golek contoh. Tapi mujahadah kita itu energinya, ruhnya itu akan mempengaruhi anak. Masih atau me Anas apalane. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, kita juga berupaya, anak akan lebih enteng. Sehingga kalau dibilang mujahadah, yang bermujahadah itu orang tuanya. Kalau anak belum waktunya mujahadah. Anak-anak fasenya masih belajar bermujahadah. Yang namanya belajar itu, maka orang dewasa di sekitar anak itu yang harus mengupayakan supaya belajarnya menyenangkan. Supaya ada hal-hal yang dirindukan dari proses belajar itu. Sehingga anak-anak nanti akan bisa melalui prosesnya dengan mudah. Ini mujahadahnya di situ itu. Mujahadahnya membuat suasana yang ringan dijalani anak-anak. Apa? Kalau di sekolah tanggung jawab yang di sekolah, tanggung jawab ustazah. Kalau yang di rumah berarti tanggung jawab bunda dan ayahnya. Ayahnya sibuk ustazah, nggak bisa gitu misalnya ya Kak. Nggak apa-apa bundanya dulu. Tapi pelan-pelan ayahnya juga diajak. Karena ada masa-masa ketika bunda itu berhalangan. Ya. Naudzubillah kita tidak ingin bunda sakit misalnya. Jadi bunda-bunda itu juara yang sakit. Aslinya ya sering tapi didelik nih sakit gak diroso. Jadi bunda itu kalau sakit pengalaman sependek di atas dik itu insya Allah tidak begitu terganggu ya anaknya. Yang biasanya cukup berpengaruh itu ketika punya adik baru. Jadi proses melahirkan sampai beberapa bulan kemudian itu kan bisa sekitar 3-4 bulan ya. 3-4 bulan itu beberapa kejadian sampai membuat anak berhenti. Kenapa bisa seperti itu? Jadi bundanya yang selama ini terbiasa mendampingi tidak bisa aktif karena fokus ke baby yang baru. Dan kebetulan ayahnya juga belum terbiasa. Jadi sebenarnya ayahnya misalnya ya sudah siap mendampingi pelab, tapi karena belum terbiasa, si anak ini nggak mau kalau sama ayahnya, maunya sama bundanya. Dan dilalah pas bundanya repot, nggak bisa. Nah, akhirnya ketinggalan murojaah, semakin kesulitan. Ketika setoran tidak dapat A misalnya, kalau di sini kan ada A, B, C begitu. Mulai kecewa, mulai menurun. Dan ini bertumpuk. Kalau udah 3 bulan, itu berarti materi sudah sangat banyak, separuh dari target. Dan akhirnya semakin berat, terus berhenti. Nah, ini sayang sekali. Nah, sisi ekstrim yang pertama dari ketidakikhlasan tadi kan takabur ya. Sisi ekstrim satunya lagi adalah ketika tadi menemui hal-hal yang berat.
Yang berat tuh bisa macam-macam, karena masing-masing rumah tangga pasti usianya beda-beda ya. Yang bisa jadi nanti akan mempengaruhi ritme dalam menemani atau mendampingi Ananda dalam menghafal. Nah, ketika kita senantiasa memperbarui niat, insya Allah ketika kita berada di masa-masa sulit, ya, di masa-masa sulit, itu insya Allah kita akan tetap bertahan. Ada anak yang misalnya ya, tidak naik level itu sampai 3 kali, gitu ya. Sekali tidak naik, masih oke lah, gak apa-apa, gitu ya. 2 kali tidak naik, mulai 3 kali tidak naik. Nah, kalau udah 3 kali, ini rata-rata orang tua itu udah capek, protol. Tapi kalau kita perbarui niat senantiasa, insya Allah akan terus berlanjut, gitu. Sehingga bab niat ini memang seringkali tidak bisa kita upayakan sendiri. Kita saling peduli dengan ini ya, orang tua di sekitar juga. Saya tidak tahu ya di Ashabul Quran ya, ini seberapa jauh ini grup orang tua berinteraksi. Apakah ada selain setoran-setoran online, ini kan masa-masa online ya, apakah ada ngobrol-ngobrol yang lain gitu ya, itu perlu ngobrol-ngobrol yang lain. Kalau misalnya di grup wali santri tidak ada jadwal secara khusus, bisa panjenengan mengupayakan sendiri, saling bertanya, ngobrol dengan orang tua yang lain. Supaya nanti ada masa-masa sulit, kita bisa saling membantu. Misalnya pas mendadak nggak bisa ngantar, gitu ya. Kita tidak akan sungkan kalau kita sering ngobrol, dekat hubungannya, ini tidak sungkan untuk minta tolong. Mbak, tolong titip barengi cah-cah gitu misalnya. Nanti lain kali juga begitu, antar jemput saling membantu gitu. Kemudian apa namanya, keikhlasan ini insya Allah akan nanti terus teruji. Di antara para orang tua itu yang apa namanya, selama ini berat mendampingi anak-anak itu biasanya bundanya. Nah, ada saat-saat ketika tadi bunda repot, yang kedua bunda sedang ada masalah yang lain. Nanti anaknya juga ngikut. Nah, saat-saat seperti ini saat darurat untuk segera melibatkan ayah. Di ayahnya harus segera terlibat. Apa yang harus dilakukan kalau ayahnya belum mau terlibat gitu ya? Minta tolong untuk banyak berdoa. Nah, jadi setelah niat, yang kedua adalah doa. Jadi doa ini memang doa ibu yang paling mustajab ya. Cuman kadang-kadang ibu itu suka lupa mendoakan anaknya. Doanya sering sapu jagat, habis sholat juga doanya kilat, gitu ya. Sehingga waktu-waktu mustajab itu sering lewat. Nah, kalau misalnya tahap-tahap ayah untuk terlibat ini kan perlu proses. Kalau masih awal belum terlibat aktif, maka minta untuk banyak mendoakan. Insya Allah doa ayah juga mustajab. Apalagi misalnya yang ayahnya sering safar ya, sering safar. Atau ada yang LDR. Saya termasuk yang selama ini LDR. Itu minta doa. Dan insya Allah ada saat-saat ketika ibu ya, saya misalnya dalam kondisi keluarga saya sedang turun, ruhiyah turun, pagi males apa gitu ya, ada masalah-masalah kedonyan gitu ya, yang kemerungsung gitu ya. Itu ngaruh pasti ke anak. Ngaruh itu kita minta ayahnya untuk masuk lebih mudah. Jadi doa-doa mustajab ini kalau bisa ditulis, ditempel, kalau ibu-ibu tempel di kulkas atau di dapur. Doa mustajab untuk mendoakan anak secara khusus. Doanya bukan hanya yang biasa kita doakan ya,
Tapi secara khusus kita tambahkan, ya Allah, mudahkan anakku, sebutkan namanya, untuk dapat menyelesaikan hafalan 30 juz secara mungkin, dan dimudahkan untuk mengamalkannya, mendekat padamu, dan seterusnya ya. Jadi kita sebutkan 30 juznya itu kita sebut. Kadang-kadang kan terbersit ya di hati itu, kalau apalagi yang awal-awal ya, awal-awal program menghafal tuh, mau nyebut, mau doa aja kita berat gitu ya, bayangkan 30 juz. Ya masih di level 1, level 2 ya, masih juz 30, juz 29. Kadang kita membayangkan beratnya menghafal juz 30, membayangkan beratnya menghafal juz 29, itu mau berdoa itu berat. Nah, pada saat muncul rasa berat, itu kita istighfar yang banyak, terus kita ingat Allah yang maha mampu dan memampukan. Gitu. Jadi kalau kita sedang merasa lemah, kita merasa nggak mampu, ya nggak apa-apa, udah dibablaskan aja itu. Memang kita ini fakir ilallah. Memang kita ini nggak mampu gitu ya. Dan itu adalah sebuah titik yang semoga doa kita jadi makbul gitu. Kita sedang merasa sangat tidak mampu dan memang begitulah, kita itu tidak mampu, tidak bisa, dan kemudian kita mengharap Allah yang memberikan pertolongan. Nah itu doanya seperti itu, di samping doa-doa yang lain. Dan waktu-waktu mustajab ini, kalau orang Jawa istilahnya diceng ya, diincer. Dalam sehari itu minimal di antara azan iqomah, kemudian sepertiga malam terakhir. Ini yang sudah dapat rezeki hujan pada saat hujan, yang terpaksa tidak bisa di rumah karena harus bepergian atau safar, ya pada saat safar itu doakan. Dan seminggu sekali ada hari Jumat. Dan seterusnya itu kita jadikan ketika berdoa, maka selipkan doa khusus untuk anak-anak kita. Doa yang pertama untuk anak-anak kita sendiri. Yang kedua, doa untuk anak-anak saudara-saudara kita. Minimal sak kelas. Kenapa seperti itu? Ya ini kalau dibilang egois saja nih, egois. Tapi insya Allah niatnya baik. Maksudnya gini, ketika kita mendoakan saudara kita, maka malaikat akan mengaminkan dan mendoakan doa serupa untuk kita. Jadi kita mengharap malaikat mendoakan anak kita. Bayangkan kalau sekelas ada 5 anak, 5 santri, 1 anak wis didongakne wong tuane, gitu ya. Kemudian didoakan juga oleh orang tua yang lain, orang tua teman-temannya. Kan dapat berlipat-lipat itu. Terus didoakan juga oleh malaikat. Nah, kan tambah berlipat-lipat. Jadi ini bagian dari ikhtiar. Bagian yang tadi saya katakan, kita fokus pada proses. Kita memujahadai proses itu diantaranya dengan doa tadi itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk minta doa. Untuk minta didoakan. Nah, mumpung ingat sekalian nih kita ucapkan. Ya Allah yang Maha Rahman, berilah kemudahan bagi putra-putri kami untuk menyelesaikan hafalan 30 juz dan dimudahkan untuk menjaga hafalannya sepanjang hayat. Amin. Nah, doa yang pertama untuk anak kita sendiri, yang kedua untuk anak-anak teman-teman kita. Ini khusus bab hafalan ya. Kalau doa-doa yang lain, monggo. Kemudian yang ketiga doa untuk ustazahnya, untuk pengelola rumah Quran. Saya sering sekali setiap ada kesempatan minta doa kepada para wali santri untuk mendoakan juga. Kenapa? Karena kalau para orang tua ini bermujahadah, anak-anak juga bermujahadah. Rumah Quran beserta pengelola dan yasiroh ustadzah-ustadzahnya ya, itu juga bermujahadah. Kenapa mereka kita doakan? Supaya apa yang membekas pada
anak-anak kita itu sesuatu yang baik, yang indah, yang bagus gitu ya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu diterimanya oleh qalb. Secara fisik, hafalan ini kan aktivitas mengulang-ulang. Kalau dalam teori pendidikan nih, menghafal itu level terendah dalam belajar. Namun, secara ruhiyah, secara emosional dan ruhiyah, ketika anak-anak berinteraksi dengan ustazahnya di sekolah, itu ada nilai-nilai yang akan tertanam. Ada sisi-sisi keimanan yang dipertajam, ada sisi-sisi kelembutan, ada sisi-sisi akhlak, ada sisi-sisi adab, yang itu langsung tertanam pada diri anak, diterima oleh qalb anak yang masih suci itu. Sehingga kita perlu sekali mendoakan ustazah-ustazah anak-anak. Kalau misalnya ya suatu saat panjenengan memiliki rasa tidak enak, entah karena sebab apapun, kan bisa saja kan ini peluang seperti ini kan ada. Misalnya, ustazahnya yang level ini gak penak ustazah yang nggak ingin. Nah gitu. Itu beberapa kali kejadian di atas dik juga seperti itu. Pada saat orang tua, saya membahas sisi orang tua ya, tidak membahas sisi pengelola. Pada saat orang tua merasakan harus seperti ini, maka segera dinetralisir. Maksudnya netralisir bagaimana? Kalau memang dirasa hal-hal itu berat, maka konsultasikan dengan ustadzahnya. Kalau belum ada jalan keluar, konsultasikan dengan pengelola. Gitu. Yang kaitannya dengan situasi di kelas ya. Entah dengan ustadzahnya, entah dengan temannya anak-anak itu ya. Dinetralisir. Supaya apa? Supaya suudzon, zon, prasangka-prasangka buruk di hati kita itu segera hilang. Karena Allah sesuai persangkaan hambanya. Jangan sampai kemudian, misalnya ya, contoh, anakku lek dipegang ustazah kuwi gak mari nggo apalane. Misalnya kayak gitu ya. Gak puwe nak ustazah kuwi misalnya. Jangan sampai zon panjenengan itu menjadi kenyataan. Bukan karena ustazahnya gak penak ngajari, tapi karena zon panjenengan sendiri. Gitu. Jadi, kalau ada masalah di kelas, segera dinetralisir, dikonsultasikan, ngobrol. Carilah prasangka yang terbaik carilah, dan kemudian fokus pada proses lagi. Proses pertama ikhlas, proses kedua banyak doa tadi. Kembali ke sini. Kemudian fokus ke anak. Jadi fokus pada lingkungan sekitar, ini sekilas saja. Lingkungan sekitar bisa jadi di kelas tadi ya, saya contohkan. Bisa jadi nanti di rumah juga. Misalnya yang di rumah, tidak di rumah sendiri. Ada anggota keluarga yang lain yang mungkin ada kalanya belum punya misi atau visi yang sama terkait pendidikan Al-Quran. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diproses juga itu. Jangan sampai didiamkan, tapi kemudian nanti menjadi nggak enak. Gitu. Jadi yang terasa mengganjal segera diproses. Dalam prosesnya kita letakkan zon yang terbaik. Di apa yang kita amalkan itu tergantung apa yang kita usahakan, bukan tergantung pada situasi. Gitu. Bahkan dalam bab menghafal Al-Quran ini, saya yakin panjenengan sudah pernah mendengar informasi ada orang-orang yang lumpuh otak bisa hafal Al-Quran gitu kan. Kemudian ada anak-anak yang buta gitu ya. Di Hafid Indonesia ya, itu ada itu. Dan ternyata itu tidak hanya 1-2, ada banyak. Sehingga jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menyalahkan lingkungan, menyalahkan hal yang di luar, dan itu kita jadikan alasan untuk tidak berhasil. Karena
perilaku seperti ini sebenarnya niru perilakunya iblis ya. Kok bisa gitu ya? Iblis itu kan sombong. Selain sombong, dia juga menyalahkan hal di luarnya. Jadi di Al-Baqarah awal-awal itu ya, karena engkau, ya ada suara masuk sepertinya. Enggak ya, lanjut ya. Saya ulang tadi. Jadi iblis itu selain sombong, perilakunya adalah menyalahkan lingkungannya. Yang dia salahkan, yang kemudian dia jadikan alasan itu untuk membalas dendam pada manusia. Maka nanti sepanjang zaman akan aku goda mereka, manusia dan anak cucunya gitu. Sedangkan mbah kita gitu ya, nenek moyang kita, Nabi Adam itu, ketika melakukan kesalahan, kemudian Allah turunkan ke dunia, itu tidak menyalahkan setan, tidak menyalahkan istrinya gitu ya. Nabi Adam tidak menyalahkan Hawa. Kita kan yang sudah menikah ya, itu sering di rumah saling menyalahkan. Nah, ini perilaku yang harus dihindari terhadap anak juga begitu. Yang dilakukan adalah doa Nabi Adam ya, doa Nabi Adam kepada Allah, pengakuan bahwa diri saya ini zalim gitu ya. Jadi ketika ada kejadian yang tidak enak, ya kita ngaku kepada Allah, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. Itu salah satu adab utama yang harus kita contoh dari perilaku seorang muslim. Warisannya Mbah Nabi Adam itu kita harus salah satunya harus pegang. Tidak menyalahkan lingkungan. Nah, tadi ikhlas, kemudian berdoa. Yang ketiga, dalam bermujahadah itu memperhatikan proses agar senantiasa meningkat waktu murojaah di rumah. Di antara caranya adalah menentukan waktu-waktu khusus. Waktu-waktu khusus. Kalau bagi kita orang tua, waktu khusus yang paling dianjurkan itu sepertiga malam terakhir ya. Para penghafal Quran dewasa itu menambah hafalan dengan sangat cepat. Ini survei ya. Itu di sepertiga malam terakhir. Sepanjang hari lainnya itu untuk murojaah dan beraktivitas. Sehingga kalau bagi orang tua itu sepertiga malam terakhir. Bagi anak-anak kapan? Bagi anak-anak waktu-waktu ketika orang tua dan keluarga itu bisa membersamai, yang enak, yang nyaman. Bisa di sekitar maghrib, ba'da maghrib, atau sebelum isya, atau ba'da isya, dan sekitar subuh. Itu waktu-waktu yang menurut survei di anak-anak, di keluarga, itu lumayan bisa dipakai untuk rutin. Kenapa diperlukan rutin? Supaya ada memori yang tertancap, yang itu dibawa seterusnya nanti sampai akhir hayat. Nah, yang tadi saya sampaikan, waktu murojaah yang harus nantiasa meningkat itu adalah waktunya. Jadi misalnya marhalah 1, kalau di atas dik ya, marhalah 1 itu juz 30, di rumah mengulangnya 10 kali. Jadi hafalan di sekolah, dibawa pulang, di rumah mengulang 10 kali, lalu setoran 3 kali. Nah, yang dimaksud target waktu itu, misalnya target awal kita 30 menit. 30 menit cahiki kok gak bisa ya menang. Jangankan 30 menit, Ustazah. 5 menit suruh duduk aja nggak bisa, misalnya gitu ya. Oke, kalau sama sekali belum bisa duduk tenang untuk murojaah, maka aktivitas apa kita lihat ya anak-anak, aktivitas apa yang dia ketika beraktivitas itu tidak bersuara. Bisa mainan gitu ya, mainan, atau diajak jalan-jalan, naik kendaraan, itu kan tidak ada suara ya. Nah, itu kita isi dengan murotal. Gitu.
Jadi bukan mainan yang ada suaranya, nge-game atau nonton TV, jangan. Jadi kita start yang paling awal sebelum bisa duduk diam 5 menit, itu diperdengarkan. Nah, diperdengarkan ini paling mudah, yang paling bisa diingat, itu pas antar jemput ke rumah Quran. Misalnya 10 menit gitu ya. 10 menit sudah lumayan, itu dapat 1 surah gitu. Nanti lama-lama diajak 5 menit, insya Allah pasti bisa. 5 menit untuk diajak duduk diam. Biasanya kita cari kondisi waktu-waktu ketika anak sudah terpenuhi kebutuhannya. Dia dalam kondisi tidak ngantuk, dia sudah kenyang, tidak sedang waktunya ke kamar mandi itu. 5 menit aja dulu. Nah, 5 menit dirutinkan. 5 menit sudah meningkat, nanti ditingkatkan lagi gitu. Harapannya kalau pakai metode tabarok ya, kalau di metode tabarok, di akhir nanti mereka lulus marhalah 7, itu mereka mampu murojaah sehari itu 3 juz. Sehari 3 juz, tidak harus sekali duduk, pokoknya sehari 3 juz saja. Sebenarnya 3 juz tidak harus sekali duduk ini juga tidak berat. Kalau itu kita bagi 5, setengah juz lebih ya, tidak sampai 1 juz lah. Misalnya anak-anak dibagi 3 waktu aja, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Itu anak-anak kalau sudah di marhalah 7 itu menyelesaikan 1 juz 30 menit bisa. Jadi sekali duduk, nanti kalau sudah marhalah 7, sekali duduk setengah jam. Itu target maksimal. Sehingga di marhalah 1, sekali duduk diam murojaah 5 menit ya. Nah, 5 menit, nanti marhalah 2 ditambah 10 menit, 15 menit gitu. Dan ini sehari dirutinkan. Nah, kalau kita berpikir kecil-kecil seperti ini, insya Allah tidak berat. Kuncinya rutinitas. Jadi, gitu. Setelah murojaah ini sudah dirutinkan, maka yang keempat adalah menyiapkan hadiah. Hadiah ini biasanya kalau di marhalah 1 setiap selesai surah itu 1 surah 1 hadiah. Marhalah 2 juga 1 surah 1 hadiah. Marhalah 3 nanti sudah berubah karena kalau di tabarok setelah juz 30 29 itu juz 1. Juz 1 ini hanya ada 2 surah. Satu level itu 2 surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Sehingga hadiahnya itu kalau sudah selesai 1 juz. Sehingga berkurang. Marhalah 3 tuh hadiahnya udah berkurang. Ini diberikan di sekolah. Nah, di rumah bagaimana? Nah, di rumah diupayakan kita mementingkan murojaah itu sampai misalnya ya boleh sampai ke pilihan makanan, menu makanan. Nanti kalau udah selesai boleh minta misalnya apa makanan kesukaan dia lah, apa gitu, bakso goreng atau apa gitu. Yang sehari-hari sebenarnya tanpa dalam program hafal pun kita kasih itu ke anak-anak. Jadi kan makanan, pakaian, buku, mainan, itu kan kita sebagai orang tua pasti kasih kan ke anak. Nah ini kita jadikan hadiah penyemangat untuk dia ketika dia selesai murojaahnya dapat 3 kali, murojaahnya bisa selesai 4 kali, ya itu kita hargai terus. Kita syukuri itu. Nah, hadiah-hadiah ini juga perlu kalau di rumah Quran ya, saya belum sempat ngobrol tadi untuk di tempat panjenengan ada rihlahnya apa enggak. Nah, rihlahnya ternyata penting. Rihlah rekreasi bareng-bareng sekelas setelah kenaikan ini ya. Kenapa? Karena mengeratkan. Terus anak-anak itu bisa kelihatan saling dekat dengan teman-temannya di luar jam-jam di kelas. Pentingnya adalah tadi merekamkan ke anak
memori yang indah-indah, diantaranya dengan rihlah. Jadi kalau anak-anak itu dekat hubungannya dengan teman-temannya, itu dia akan lebih rajin untuk datang ke sekolah, untuk lebih rajin untuk murojaah, gitu. Karena dia senang. Karena ada kasus ya anak-anak itu yang keluar dari rumah Quran karena nggak cocok dengan satu anak aja dalam sekelas, nggak cocok satu anak, dia ingin keluar gitu ya. Nah ini rihlah itu membentuk ikatan di antara anak-anak, juga di antara orang tua. Jadi kalau rihlah ini melibatkan anak-anak dan juga melibatkan orang tua, gitu. Hadiah untuk anak dan orang tua. Orang tuanya juga perlu dikasih hadiah, bukan hanya anaknya saja yang rihlah, gitu ya. Nah di masa pandemi rihlahnya bagaimana? Ah ini belum ada ini ya belum ada rihlah lagi di rumah di kami. Ini masih kita tunda. Nanti dirapel gitu. Janjinya ke anak-anak masih dirapel. Rihlahnya minta ke orang tua masing-masing yang dekat-dekat. Nah, ini orang tua perlu kreatif, mujahadahnya ini untuk meningkatkan kreativitas, mencari tempat-tempat rihlah murah meriah. Yang seperti apa? Silaturahim bisa ke rumah neneknya, atau ke rumah budenya, atau kemana ya silaturahim yang bisa jadi rihlah gitu ya. Atau ke lokasi-lokasi alam di sekitar rumah yang terdekat. Bisa ke sungai, bisa ke danau, ke waduk, atau ke hutan pinus gitu ya. Misalnya kalau kota Kediri kan cukup dekat dengan hutan pinus di alam terbuka gitu ya. Jadi mendekatkan anak juga dengan alam. Bapak ibunya juga ikut rihlah. Kalau bisa dihindari rihlahnya ke mall. Kalau di masa pandemi agak susah ya. Tapi memang rihlahnya kalau bisa di alam. Jadi alam itu termasuk hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Menghaluskan akhlak, mempertajam keimanan juga. Nah, setelah hadiah, ini sudah selesai. Kalau menurut saya hanya itu aja cara bermujahadahnya. Kok tetap kok belum berhasil ya Ustazah ya gitu. Kalau belum berhasil, coba lagi. Jadi kita fokus di proses. Insya Allah ada kisah-kisah dalam sejarah ketika seseorang itu meniatkan sesuatu dan dia berjalan menuju apa yang dia niatkan itu, meskipun dia belum sampai di ujung apa yang dia cita-citakan, misalnya waktu usianya sudah habis, jatah usianya sudah habis, Allah panggil dia, maka insya Allah pahalanya sudah sempurna. Ada kisah seorang mu'alaf di Perang Badar, itu beliau tidak berniat ikut Perang Badar. Beliau waktu itu sedang menggembala hewan-hewannya ya, di dekat medan pertempuran. Dan beliau Allah perlihatkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Yang itu ya kira-kira semacam ada malaikat ikut membantu para pasukan kaum muslimin gitu ya. Yang kemudian Allah berikan hidayah kepada beliau. Saya lupa ya namanya tokoh sahabat ini. Kemudian beliau langsung datang kepada Rasulullah di medan perang ini, perang sedang berlangsung. Terus berikrar masuk Islam. Dan kemudian Rasulullah menerima beliau dan diperintahkan untuk ikut berperang. Dan Allah karuniakan syahid. Jadi beliau baru masuk Islam, belum sempat puasa, belum sempat baca Quran dan sebagainya, tapi niatnya betul dan itu Allah terima, Allah ijabah, syahid. Dan beliau dapat karunia syahid. Begitu juga kita ini kan berharap anak-anak kita yang
bisa jadi hafid-hafidhoh. Maka jangan sampai kita meninggalkan diri kita sendiri. Mari kita bismillah, meskipun kita terseok-seok ya, ngapal juz 30 gak apal-apal misalnya gitu ya. Tidak apa-apa, yang penting kita sempurnakan niat dulu. Bismillah, sempurnakan niat. Kita ingin juga menghafal Al-Quran. Karena yang disebut hafid-hafidhoh, itu sebutan yang haknya Allah untuk kasih ke kita. Bukan manusia yang menyematkan, bukan rumah Quran yang kasih kamu hafidhoh, tidak. Itu Allah. Dan tidak tergantung pada jumlah hafalannya sebenarnya. Tapi seberapa benar niatnya dan seberapa benar amalnya gitu. Amalnya dalam arti prosesnya ya, upaya-upayanya itu. Jadi insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mengingatkan untuk diri saya dan juga kita semua bahwa perjalanan mendekat kepada Allah melalui Al-Quran ini tujuannya adalah Allah, bukan Al-Qurannya. Jangan sampai kita tertipu, maka bismillah, saling mengingatkan. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustazah V. Rawati. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Lili yang telah menyampaikan materi yang luar biasa nggih, dan mencerahkan kita bagaimana pendampingan atau murojaah kita untuk menjadikan anak-anak kita hafidh-hafidhoh, dan semoga itu juga ke kita. Nah, kita ada tanya jawab nggih, Bu Lili, Ustazah Lili. Nggih, monggo. Untuk ayah bunda semuanya, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustazah Lili, mumpung beliau bersedia membagikan ilmunya dan kita berkesempatan hadir di sini. Monggo kepada mungkin Ustazah juga mau menanyakan Ustazah Yanti, Ustazah Ani atau Ustazah Yuli, dan juga para wali santri yang hadir di acara malam ini. Oke, kalau belum ada saya nggih. Coba tadi saya sempat mikir gini. Kalau menurut pengalaman dari Ustazah Lili sendiri, nah, di masa pandemi seperti ini kan anak-anak banyak di rumah, ataupun kalau toh ada offline, jadi bertatap muka belum bisa maksimal. Nah, itu agar pendampingan maksimal yang mungkin dari pengalaman Ustazah Lili sendiri itu bagaimana? Nggih, kalau sebenarnya proses yang kita jalankan di atas DIK itu sama dengan ketika sebelum pandemi. Jadi ada laporan di grup WA dan juga ada setoran di kelas. Nah, kebetulan nih kami masuk ini, sudah. Jadi kami masuk bertahap, jadi kelompok kecil dengan waktu yang terbatas ya, sekitar 1 jam. Tergantung kemampuan kelasnya, yang kelasnya banyak hanya 1 jam, yang kelasnya bisa 1 shift ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam, sehingga tetap ada tatap muka. Karena kalau online semua memang cukup berat. Saya pikir orang tua juga di rumah aktivitasnya tetap penuh ya, tetap penuh dan tidak bisa full mendampingi anak-anak. Jadi datang ke rumah Quran itu meskipun cuma sebentar, dalam kondisi yang terbatas ya, pakai masker dan sebagainya, berjarak duduknya, itu berpengaruh besar. Jadi menurut saya tetap perlu bertatap muka untuk setoran. Kalau memang sulit, atau memang orang tua misalnya ada yang memilih memang tetap online ya, tidak datang ke rumah Quran, itu bisa video call atau direkam juga bisa, dengan ini tertentu ya, dengan batasan tertentu. Misalnya kalau hanya murojaah yang rutin pekanan atau bulanan itu tidak apa-apa.
via suara. Tapi beberapa kelas, terutama kelas bawah ya, maksudnya yang level 1, 2, 3 itu untuk tengah marhalah dan kenaikan marhalah itu harus video untuk menjaga validitas hasilnya ya, nanti seperti itu. Jadi tetap target sesuai dengan kartu murojaah itu dijalankan. Targetnya tetap dijalankan. Kita berusaha untuk fokus pada apa yang biasanya kita lakukan. Jadi tidak begitu terpengaruh dengan memang kondisi sedang seperti ini. Kita tidak membuat kita untuk mengizinkan diri bermalas-malas. Maksud saya gitu. Jadi tetap ya kita bayangkan kemarin ketika sebelum pandemi sehari murojaahnya sekian, setorannya sekian, waktu-waktunya sekian ya. Kita berusaha kembali ke sana gitu. Ini pastinya ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan perlu juga tadi kalau saya katakan kita saling meningkatkan silaturahim antar kelas. Di masa pandemi ini kepedulian juga perlu ditingkatkan. Kadang-kadang ada saudara-saudara kita, terutama kami di sini kan di kampung ya, di kampung di mana mayoritas maisyah wali santri itu dari wira swasta, sehingga cukup terpengaruh dengan kondisi pandemi ini, terpengaruh inilah ya kondisi ekonomi dan sebagainya terpengaruh. Nah, kepedulian ini penting supaya nanti kita bisa saling bantunya itu. Nah, itu. Sehingga secara psikis, secara semangat kita berusaha tetap menjalankan program seperti kemarin. Nah, secara fisik kita memperhatikan kondisi lingkungan, mampunya seperti apa gitu. Dan tidak masalah untuk tidak naik level di masa ini gitu ya. Yang penting kita tetap berproses dan bermujahadahnya tadi itu yang ini memang perlu waktu untuk ini ya, memunculkan kalau sebutannya, memunculkan iklim bahwa kita berfokus pada proses itu perlu waktu. Karena kadang-kadang antar orang tua misalnya, anakmu piye gitu. Murojaah wangel gitu ya. Pembicaraan antar orang tua yang tidak sesuai iklim fokus pada proses itu harus dihindari. Karena kadang-kadang ucapan kita ini kita bilang tidak apa-apa, tapi kalau dalam hati kita ini misalnya kita merendahkan orang lain, maka yang diterima orang lain ya apa yang ada dalam hati kita tadi itu. Nah, sehingga kita saling mengingatkan ya, wes gak popo, cek kong naik level, yang penting bocahnya saya gelem masuk gitu ya, masih mau terus di rumah Quran seperti itu. Ucapan-ucapan, kalimat-kalimat seperti ini harus sering-sering kita sampaikan, sering-sering kita sebarkan, supaya bersama-sama kita fokus pada proses, bukan fokus pada hasil. Kira-kira seperti itu, Ustazah. Jadi kita sama-sama mengkondisikan, soalnya dari ustazahnya juga mungkin ada kendala kalau juga di online karena mungkin terkendala sinyal, terkendala mungkin anaknya juga dan juga di orang tua mungkin ya. Jadi tapi kalau dari Atastik sendiri tetap dijalankan sesuai dengan target awalnya dan juga ketentuan yang telah ditetapkan tadi. Oke, mungkin dari teman-temannya lain atau dari para wali santri, monggo kalau mau menanyakan sesuatu. Ustazah Uut atau Ustazah Yanti? Tidak aja. Oke, saya berusaha menyimpulkan deh dari penjelasan Ustazah
Lili tadi bahwa ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sini tentang niat kita, doa kita, serta mengagendakan murojaah itu serta penyiapan hadiah. Demikian itu secara garis besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Lili yang telah meluangkan waktunya dan juga berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan diri kita dalam bermujahadah untuk menghafal Al-Quran. Oke, ngaten Ustazah Lili, terima kasih. Biar nanti kita tidak terlalu malam selesainya acara ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan acara kita, yaitu apa tadi? Ada sebentar. Ini saya sudah selesai berarti? Boleh undur diri, Ustazah? Terima kasih banyak atas ilmunya. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang berkenan, nggih. Untuk semuanya saja, semoga Allah menguatkan kita, nanti bisa husnul khotimah semuanya, nanti kita kumpul-kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi dengan acara pengumuman yang akan disampaikan oleh Dewan Pembina dari Rumah Tahfidz Ashabul Quran. Kepada Ustadz Dr. Wahid kami persilakan. Halo, kepada Dr. Wahid. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Ustaz, suaranya terdengar jelas. Halo. Halo. Monggo. Ya. Sudah dengar ya? Yes, suara terdengar. Suara saya sudah dengar. Sampun. Oke, suara saya sudah didengar ya? Yes, sudah. Maaf ini saya sudah tak tutup ya. Dengar suara saja ya. Nggak apa-apa Ustaz. Halo. Iya, ini suara? Yes, suaranya masuk Ustaz. Oh, suaranya masuk ya. Mohon maaf ini sambil jalan ini. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'ba'ad. Saudara dan para wali santri, saya kira yang patut kita syukuri adalah bahwa seperti apapun kita masih bisa berkomunikasi ya untuk kepentingan anak-anak kita dan diri kita juga. Dan kita juga patut menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Berikutnya kita bersyukur juga ya bahwa di masa pandemi ini seberat apapun, hebat apapun berita tentang pandemi tentang COVID ini, ya kita masih diberikan kesehatan. Ayah bunda dan para sahabat, saya kira saya untuk persoalan yang terkait dengan pandemi, yaitu dengan COVID, itu yang penting sekali itu
ada selain protokol pertemuan kita kemana-mana mesti harus pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer. Ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu kita meningkatkan status imunitas. Status imunitas, daya tahan tubuh kita terhadap virus. Daya tahan tubuh kita terhadap virus itu tidak bisa dengan meminum obat-obatan. Antibiotik misalnya, virus tidak bisa dibunuh dengan antibiotik. Kita tidak bisa mencegah virus itu menyerang kita dengan meminum obat antibiotik. Kemudian juga tidak sekedar dengan minum vitamin. Ya. Memang dianjurkan hanya minum vitamin C, vitamin E, gitu ya. Dan layak kita mengikuti anjuran ini. Akan tetapi bahwa vitamin ini tidak akan efektif karena vitamin itu fungsinya adalah katalis ya, katalis untuk mempercepat proses-proses katalisator. Ya akan menjadi katalisator proses-proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, proses di dalam tubuh itu selain katalisator, ya ada yang sedang berproses. Ya, nah, ternyata yang sedang berproses itu adalah proses enzimatik. Proses enzimatik. Jadi enzim pun juga bagian dari katalisator. Jadi enzim dengan vitamin itu berfungsi sebagai katalisator. Katalisator terhadap apa? Terhadap metabolisme tubuh, baik itu anabolisme atau pembentukan atau pemecahan katabolisme. Nah, enzim itu yang lebih penting lagi karena semua proses di dalam tubuh itu juga butuh enzim. Enzim terdiri atas adalah protein, di mana protein itu dari asam amino. Dari mana? Dari protein yang kita makan. Bahan baku protein itu yang ada dalam makanan itu daging, ya. Dari hewani juga banyak, tetapi yang terbanyak adalah dari hewani, maksud saya dari proteinnya, dari tanaman juga banyak, tapi yang lebih banyak pada hewan. Nah, terus kemudian dari sini kita tahu bahwa untuk bisa meningkatkan daya atau metabolisme tubuh yang efektif, yang baik itu butuh makan daging. Dan untuk otomatis untuk menjadikan tubuh kita imun itu juga makan daging. Di sini kita pahami bahwa untuk bisa mendapatkan imunitas berarti kita harus menjaga keseimbangan itu bergeser. Keseimbangan atau proporsi dari yang kita makan itu bergeser ya. Nasi mungkin dikurangi, diarahkan ke daging. Ya, nasi dikurangi, diarahkan ke sayur dan buah-buahan. Itu sebuah mekanisme yang harus kita pahami dalam rangka untuk meningkatkan imunitas. Ada lagi yang lebih penting dari itu, ternyata dibantu juga oleh probiotik. Probiotik ini sangat membantu. Secara teori saya tidak bisa menjelaskan karena bukan ahli probiotik, tetapi secara asas manfaat sudah terlalu banyak digunakan oleh orang-orang atau komunitas yang di situ jarang sekali terjadi paparan atau penyakit virus COVID-19 ya. Nah, dalam
Nah, balik ini, nah, berita gembiranya itu ternyata probiotik itu jauh lebih murah daripada apa yang sudah dianjurkan oleh rumah sakit, misalnya dengan meminum obat-obat anti corona, obat-obat antivirus, atau apa saja. Sehingga dengan probiotik itu, walaupun makanan kita tidak sehebat banget ya, dagingnya asal ada gitu, dengan minum probiotik ini, daging yang sedikit tadi itu betul-betul menjadi sebab agar seseorang tercukupi kebutuhannya untuk meningkatkan daya imunitas. Nah, kemarin kita sudah membagikan ya probiotik itu untuk beberapa usaha dan itu sudah disebutkan pondok-pondok itu menggunakan probiotik. Saya kira kita juga mencoba untuk memberanikan diri bertatap muka, tetapi dua belah pihak dengan kondisi yang sudah tahan, sudah kebal terhadap corona gitu ya. Nah, untuk itu bisa ditindaklanjuti lah. Ya. Saya tidak bisa menyebutkan obatnya ya, tapi ya kita sudah memberi sebagian kepada para ustazah. Kalau alam, saya kira itu ya. Saya kira ini sangat berita yang sangat menggembirakan ya. Dengan biaya yang sangat kecil, sangat murah, kita pede untuk melakukan aktivitas normal hubungan dengan pihak-pihak lain. Ya. Begitu, Ustazah dan Ayah Bunda, mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, sekalian minta tolong untuk doa penutupnya Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istaqamat ala mahabbatik wa taqaddasna ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa sikillahumma rabbitaha wa adil mustaha tahdiha sujulaha wa malahati nurika alladhi la yahdi wasrah suduraha bi aidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban li dzikrika wa nas'aluka qalban maqsuman bi syukrika wa nas'aluka badanan hayyan mayyinan fi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan qabila wa nas'aluka qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa la naqqa wa la narju ghairat wa la naqqa shay'an waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa awladina wa man 'ala rahmatika ya minal mujib wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir, ngapunten ini ya. ambil nggih. Soalnya Ya. sinyalnya Ika hilang. Tiba-tiba deh. Oh iya. Terakhir. Allah khair. Sama ya pun. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih, ya. Langsung saja kita tutup. Bunda.
dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.